Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video part 2 kami, Perjalanan Umroh edisi Madinah. Video ini tentang cerita perjalanan kami selama berada di kota Madinah. Alhamdulillah, akhirnya setelah perjalanan panjang dari Ketapang, Kalimantan Barat, kami sampai juga di kota Madinah, salah satu kota suci bagi umat Islam di seluruh dunia. Benar-benar bersyukur akhirnya salah satu mimpi untuk bisa berkunjung ke kota ini bisa terwujud. Jadi setelah terbang selama kurang lebih 10 jam, kami tiba di Bandara Prince Muhammad Abdul Aziz, Madinah. Untuk perjalanan dari bandara menuju hotel kurang lebih 20 menit, dan hotel kami juga alhamdulillah gak terlalu jauh dari Masjid Nabawi. Setelah sampai di hotel, kami kumpul untuk pembagian kamar dan segera bersiap untuk menunaikan sholat di Masjid Nabawi. Nah, ini pemandangan sekitar hotel dan kami sedang jalan menuju Masjid Nabawi untuk menunaikan sholat maghrib dan isya. Alhamdulillah sekarang udah hari kedua dan sekarang kami akan bersiap untuk menunaikan sholat subuh. Nabawi, Madinah. Sholat subuh.
Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan sholat subuh dan ini banyak yang lagi ambil air zam-zam. Jadi di Masjid Nabawi itu air zam-zamnya hanya tersedia di dalam masjid yang diangkut dalam wadah putih bertuliskan Zam-Zam Water. Jam 6 pagi. Sholat subuh. Masya Allah, ini adalah momen saat payung yang ada di halaman Masjid Nabawi mulai terbuka. Setelah menyaksikan sampai selesai momen payung terbuka, kami kembali ke hotel untuk sarapan dan bersiap melanjutkan kegiatan yang sudah dijadwalkan oleh agen travel umroh kami. Sayangnya, selama di Madinah maupun di Mekah, kami tidak pernah merekam kegiatan saat makan, baik saat sarapan, makan siang, maupun makan malam karena selalu kelupaan. Jalanan menuju Masjid Kuba. Kita masih nunggu bis. Para jemaah tidak akan kecewa atas pimpinan beliau, ya. Nah, insya Allah. Dan kegiatan hari ini adalah tur ke beberapa tempat yang ada di sekitar kota Madinah. Tempat pertama yang kami kunjungi adalah Masjid Kuba, di mana Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Salah satu keutamaan dari Masjid Kuba ini adalah pahala orang yang sholat di Masjid Kuba seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya kemudian mendatangi Masjid Kuba lalu sholat di dalamnya dengan suatu sholat, baginya seperti pahala orang yang melaksanakan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan Masya Allah, masuk ke dalamnya untuk melaksanakan sholat itu luar biasa sekali perjuangannya.
Posisi di Kuba, masjid yang sering didatangi oleh Rasulullah setiap hari Sabtu. Nah, di sekitar Masjid Kuba ini ada banyak pedagang yang menjual berbagai macam barang maupun makanan seperti gamis, tasbih, parfum, kurma, anggur, dan masih banyak lagi. Coba lagi. Sama-sama jamaah, sama-sama jamaah. Asriya. Mahaja. Apa nih? هذا هيل يا ابوي هيل حبة سوداء Nabi Muhammad Allahumma salli sallim alaihi maulaya. Tempat yang kami kunjungi selanjutnya adalah kebun kurma. Lokasinya tidak terlalu jauh, mungkin perjalanan hanya sekitar 10 menit. Di kebun kurma ini bukan hanya kebun kurmanya saja, tapi ada toko yang menjual berbagai jenis kurma, coklat, kacang Arab, dan berbagai jenis makanan lainnya. Uniknya, di sini kita bisa mencicipi kurma maupun berbagai jenis makanan lainnya. Ambil satu halal, 2 halal, lebih dari 2 haram. Alias, kalau udah lebih dari 2 mah beli aja lah ya. Ini orang Indonesia. Mas, ini pernah dimakan Nabi nggak yang ini? Kalau tahu saya pernah Nabi itu cuma dua ya. Makan kurma gratis. Udah.
Lalu tempat berikutnya yang kami kunjungi adalah Jabal Uhud atau Bukit Uhud. Jabal Uhud merupakan salah satu tempat bersejarah karena dulunya di Jabal Uhud terjadi peperangan antara kaum muslim dengan kaum kafir Quraisy pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi. Peperangan ini disebut dengan Perang Uhud. Dalam pertempuran tersebut, pasukan muslim mengalami kekalahan. Tidak sedikit para sahabat Nabi syahid dalam pertempuran ini, termasuk juga paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, yang akhirnya dimakamkan di Bukit Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siang jam 10 di waktu Arab Saudi. Kita udah sampai di bukit para pasukan pemanahnya Rasulullah. Nah, di sini tempatnya. Nah, ini tempat para pemanah Rasulullah. Kok kami tidak ada nengok kaktus ya? Dan sekarang kami menuju ke tempat terakhir yang kami kunjungi hari ini, yaitu Jabal Magnet. Jabal Magnet merupakan salah satu tempat wisata yang unik karena sesuai namanya, Jabal Magnet adalah bukit yang memiliki kandungan magnet. Sehingga mobil-mobil di sekitar tempat tersebut dapat bergerak sendiri mendekati Jabal Magnet bahkan tanpa mesin yang dihidupkan. Di Jabal Magnet juga banyak pedagang, termasuk pedagang es krim. Hanya dengan 5 real, kita bisa mendapatkan es krim yang menyegarkan, cocok untuk cuaca yang panas di Jabal Magnet. Oh iya, di sini kita juga bisa naik unta yang dibanderol dengan harga 10 real. Kapan lagi ya kan bisa ngerasain naik unta? Alhamdulillah, tiba saatnya untuk mengunjungi Taman Surga atau Raudhoh. Di Masjid Nabawi, Raudhoh adalah suatu tempat yang berada di antara makam Rasulullah SAW dan mimbar tempat Rasulullah SAW berkhutbah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Zaid al-Mazini, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tempat di antara rumahku dan mimbarku ini adalah Raudhoh, atau kebun di antara beberapa kebun surga. Hadis riwayat Bukhari. Salah satu keutamaan Raudhoh adalah tempat mustajab untuk berdoa. Jadi, dianjurkan untuk para jamaah sholat sunnah atau memperbanyak berdoa dan berzikir ketika berada di Raudhoh. Nah, inilah makam Rasulullah SAW dan 2 sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika melewati makam, kita dianjurkan untuk bersolawat dan memberi salam kepada Rasulullah SAW serta kepada para sahabat. Untuk masuk ke Raudhoh harus ada tasreh atau izin. Jadi nantinya waktu masuk ke Raudhoh sudah dijadwalkan. Kami rombongan jamaah perempuan mulai bersiap dari sebelum subuh hingga akhirnya bisa masuk ke Raudhoh sekitar pukul 6.30 pagi. Sedangkan untuk rombongan jemaah laki-laki, waktu masuk ke Raudhoh dijadwalkan setelah zuhur. Kayak hari Jumat, persiapan menuju Masjid Madinah, kita melaksanakan sholat Jumat.
Nah, teman-teman, di sini tempat pengambilan air Zam-Zam ketika kita lagi di kota Madinah. Nah, langsung diminum. Halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang baru selesai sholat Jumat di Madinah. Lokasi di lantai atas Masjid Nabawi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan hari-hari berlalu, kami diberikan banyak waktu untuk fokus beribadah. Hingga akhirnya hari ini kami bersiap meninggalkan hotel di Madinah untuk melaksanakan ibadah umroh ke Mekah. Siang sebelum zuhur, kami sudah berpakaian ihram dan sekitar pukul 2 siang, kami mulai meninggalkan kota Madinah dan singgah di Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh. Ini adalah momen terakhir kami beribadah di Masjid Nabawi. Kami berfoto bersama rombongan jamaah perempuan dan juga saling bermaaf-maafan berharap agar ibadah umroh yang akan kami laksanakan berjalan lancar. Sekian video part 2 kami edisi Madinah. Kami lanjutkan perjalanan menuju Mekah dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umrah, kita memakai pakaian putih semua.